Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Nomor 1. Salah satu cara untuk membuktikan kebenaran Al-Quran adalah melalui analisis teksnya. Penelitian linguistik menunjukkan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi struktur maupun gaya. Para ahli bahasa telah mencatat bahwa keindahan sastra dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh karya-karya lain pada masa itu, yang menunjukkan bahwa teks tersebut mungkin berasal dari sumber yang lebih tinggi. Selain itu, cara membuktikan kebenaran hadis, yaitu hadis sebagai catatan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang juga telah melalui proses verifikasi yang ketat. Ilmu hadis atau ilmu mustalah al-hadis mengembangkan metode untuk menilai keaslian dan kredibilitas setiap riwayat berdasarkan sanad, rantai perawi, dan matan isi. Proses ini memastikan bahwa hanya hadis-hadis yang sahih yang diakui. Nomor 2. Aliran yang dapat memengaruhi akhlak seseorang dan pandangan Islam terhadap aliran tersebut. Aliran pertama yaitu aliran relativisme. Aliran yang berpendapat bahwa akhlak atau moralitas seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan atau genetik, di mana sifat moral tertentu sudah ada dalam diri individu sejak lahir dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor pembawaan yang berupa kecenderungan, bakat, akal, dan jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan pada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut akan menjadi baik. Itu juga sebaliknya. Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan hal ini kelihatan terikat erat dengan pendapat aliran intuisme dalam penentuan baik dan buruk sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun aliran ini tampak kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan atau pembentukan dan pendidikan. Aliran kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini menekankan pentingnya pendidikan, budaya, dan pengalaman hidup dalam membentuk nilai-nilai moral seseorang. Penganut empirisme percaya bahwa individu belajar tentang baik dan buruk melalui observasi, pengajaran dari orang tua, serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Teori pembelajaran sosial juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui imitasi, bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan itu akan diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. Aliran ini tampak begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan seseorang, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran ini berpendapat bahwa baik faktor bawaan maupun pengalaman lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk akhlak seseorang. Yang keempat, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri manusia. Faktor internal bentuknya dapat berupa kecenderungan, kebiasaan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan terhadap yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut akan menjadi baik. Contohnya berasal dari naluri, kebiasaan, dan keturunan. Kemudian selain faktor internal ada juga faktor eksternal, yaitu faktor yang diambil dari lingkungan, di mana seseorang melakukan interaksi yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pola pikir, sifat, maupun tingkah lakunya. Contohnya bisa berasal dari lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Nomor 3. Mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala? Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Meskipun Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan makhluknya, berakhlak kepada Allah merupakan bentuk pengakuan akan keagungan dan kebesarannya. Akhlak yang baik terhadap Allah mencerminkan iman seseorang dan menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Selain itu, berakhlak kepada Allah juga membantu karakter dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Alasan pertama mengapa kita harus berakhlak kepada Allah? Yang pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran yang tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Yang ketiga, karena Allah telah menyediakan berbagai lahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Kemudian yang keempat, karena Allah telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
Dari uraian di atas, kita memang benar perlu untuk berhalap kepada Allah, karena alasan-alasan di atas menjadi tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berhalap kepada Sang Pencipta. Lalu contoh untuk akhlak kepada Allah diantaranya menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertawaduk kepada Allah, dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 4, mengapa Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul untuk menjadi penyempurna akhlak, bukan penyempurna ilmu, padahal ilmu sangat penting. Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul dengan misi yang sangat mulia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Hadis yang menyatakan hadis tersebut menunjukkan bahwa fokus utama dari risalah beliau adalah pada aspek moral dan etika dalam kehidupan manusia. Namun penting untuk memahami konteks di balik pernyataan ini dan bagaimana ilmu berperan dalam kehidupan umat Islam. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tahmid menjelaskan bahwa maksud solihul akhlak dalam makna hadis ini adalah seluruh kebaikan yang ada seperti kehormatan diri, adil, dan lain-lain. Dan beliau menjelaskan juga bahwa kebaikan sini dapat dikumpulkan dalam ayat 90 surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadis lewat Imam Ibnu Abdul Bar Tahmid fil Muwatta minal Ma'ani wal Asanid, Kementerian Wakaf Urusan Islam jilid 24 halaman 35. Tentu saja dalam kenyataannya, melaksanakan perkara-perkara yang baik tidaklah semudah yang dibayangkan. Terkadang dalam melaksanakannya, kita mendapat adanya rasa kebosanan dan semacamnya. Maka perkara yang baik pun perlu juga pembiasaan dimulai dari hal-hal kecil agar kebaikan tersebut menjadi tertanam dalam diri kita dan menjadi akhlak yang membaguskan kita. Penyempurnaan akhlak tidak berarti mengabaikan ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah alat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, lingkungan, dan hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu bukan berarti ilmu tidak penting, melainkan bahwa akhlak adalah tujuan akhir dari penerapan ilmu tersebut. Dengan demikian, misi Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak bukanlah pengabaian terhadap pentingnya ilmu, melainkan sebuah penekanan bahwa akhlak adalah dasar dari penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penyempurnaan akhlak akan menghasilkan individu-individu yang tidak hanya berilmu tetapi bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan pengetahuan mereka. Kemudian nomor 5, mengapa kita penting untuk bersolawat kepada Nabi? Sebab terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dunia serta mensucikan hati seorang muslim. Nomor 5. Mengapa kita penting untuk bersolawat kepada Nabi? Karena menyebabkan adanya pujian dan sanjungan dari penduduk langit dan bumi terhadap orang yang mengucapkannya. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Lalu penyebab adanya berkah dalam diri orang yang mengucapkannya, serta adanya berkah dalam amal dan perbuatan dari umurnya. Kemudian terpancarnya cahaya bagi seorang muslim ketika ia melintasi sirat di atas neraka jahanam yang gelap gulita di akhirat kelak. Lalu mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Lalu semakin dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat memiliki banyak keutamaan, seperti menenteramkan hati dan menghilangkan kesedihan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundah dan Jabir bahwa Rasulullah bersabda, siapa membaca sholat padaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia. Dan hadis Rasulullah yang mengatakan, perbanyaklah sholat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Hadis riwayat Ibnu Mundah dan Jabir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.